Hey guys, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata. Seorang sales penjual alat ronsen menjadi seorang miliarder. Gimana kisahnya? Seperti biasa, tutup pintu, siapkan makanan, siapkan kopi, lalu buang. Selamat menonton. Film berlatar belakang di kota Francisco tahun 1981, di mana kala itu keadaan ekonomi sedang sangat sulit dan banyak sekali pengangguran merajalela. Pria ini bernama Chris Gardner, di mana dia sedang mengantarkan anaknya ke sekolah sekaligus menitipkannya. Chris seorang penjual alat ronsen. Chris harus menawarkan alat tersebut ke berbagai rumah sakit. Namun tak semudah yang dipikirkan menjual alat seperti itu, karena pastinya setiap rumah sakit pasti sudah memilikinya. Di mana Chris sendiri harus membayar sewa rumah dan keperluan lainnya. Istrinya sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil, yang jam kerjanya saja sangat padat. Maka dari itu sang anak selalu dititipkan dan lebih parahnya si istri tidak pernah mengurus anaknya sama sekali karena akibat lembur demi menutupi kebutuhan keluarga mereka. Chris yang merasa sedikit putus asa dikarenakan belum berhasil menjual satu alat pun selama beberapa bulan ini, yang dimana itu adalah sumber penghasilan satu-satunya. Keesokannya Chris kembali menjual alat tersebut, namun dia melihat seseorang yang turun dari mobil mewah. Lalu Chris menghampiri dan bertanya, "Apa pekerjaanmu? Mengapa kau bisa sesukses ini?" Orang itu menjawab, "Aku bekerja sebagai pialang saham yang tidak memerlukan kuliah atau sejabana." Chris pun melihat mereka semua yang nampak bahagia dengan kehidupannya. Lalu Chris berpikir, kenapa aku tak mencoba melamarnya saja? Pada saat di rumah, Chris dan sang istri kerap bertengkar karena permasalahan ekonomi. Kemudian Chris meminta kepada sang istri untuk menjemput anaknya besok, karena Chris akan melamar pekerjaan. Keesokannya Chris pergi melamar. Namun Chris yang ceroboh malah menitipkan barangnya ke seseorang pengamen. Sehingga dirinya sedang diwawancara, Chris melihat si pengamen tersebut kabur membawa alat tersebut. Kemudian saat Chris pergi ke penitipan anak, Chris melihat penjaga anak tersebut suka menonton film, sehingga membuat Chris merasa khawatir dengan anaknya. Chris yang masih penasaran kemudian mencoba untuk melamar kembali. Lantaran bos perusahaan tersebut sangat sibuk, mengatakan kepada Chris dia akan menelponnya jika ada waktu. Saat pulang, Chris melihat pengamen yang telah membawa kabur alatnya. Lantas dia pun mengejarnya dan sampai mendapatkannya kembali. Saat di rumah, Chris kembali cekcok dengan istrinya, yang mengeluhkan tidak adanya penghasilan beberapa bulan ini, di mana keuangan mereka saat ini sedang menipis. Kemudian Chris kembali menanyakan lamarannya, namun terlihat si bos yang masih saja sibuk. Sehingga Chris memberanikan diri masuk ke taksi yang ditumpangi si bos itu. Saat di mobil, Chris terus mempertanyakan tentang pekerjaannya. Namun si bos malah terlihat sibuk dengan permainan Rubiknya. Sehingga Chris mengambil Rubik tersebut dan menyelesaikannya. Saat melihat uangnya, Chris berpikir akan habis jika uangnya dibayarkan. Lalu Chris memutuskan untuk kabur dari taksi tersebut. Sehingga supir tersebut mengejarnya. Dan sialnya saat Chris naik kereta, tangannya terjepit sehingga dia harus merelakan alatnya tersebut. Kemudian Chris menelpon istrinya dan meminta maaf karena tidak bisa menjemput anaknya lagi. Sehingga membuat si istri kesal karena harus bolos kerja. Karena kesal si istri kemudian membawa anaknya pergi dan meninggalkan Chris. Lalu Chris pulang ke rumahnya. Namun saat di rumah tidak ada siapa-siapa. Namun tak sempat lama kemudian si bos menelpon Chris untuk menawarkannya pekerjaan di perusahaannya sebagai karyawan magang. Keesokannya Chris menemui sang istri dan mengatakan untuk tidak membawa anaknya lagi. Di mana Chris yang sangat menyayangi anaknya dan tidak mau jauh darinya. Saat pulang, Chris ditagih angsuran kontrakannya yang telat. Namun Chris tidak mempunyai uang sedikit pun. Dan Chris pun meminta beberapa waktu lagi. Lalu si pemilik memperbolehkannya, tapi dengan satu syarat, Chris harus mengecat rumahnya. Namun tak sempat lama Chris malah didatangi polisi dan menangkapnya akibat kasus tidak membayar taksi dan menginterogasinya semalaman. Lagi-lagi Chris mau tidak mau meminta tolong kembali kepada istrinya untuk menjaga anaknya. Pada esoknya, Chris harus bergegas pergi ke kantor karena adanya wawancara. Sambil berlarian, Chris tidak sempat dandan. Dia berusaha lari dan berpakaian seadanya. Setibanya di perusahaan, si bos sangat terkejut dengan pakaian yang dikenakan Chris. Lalu Chris menceritakan semuanya. Setelah mendengar hal itu, justru si bos menerimanya bekerja. Tapi dengan syarat, selama magang dia tidak akan menerima gaji sepeser pun selama 6 bulan. Dengan adanya kesempatan ini, Chris harus bisa menerimanya dan bertahan selama 6 bulan ke depan. Setibanya di rumah, Chris melihat si istri dan anaknya yang tertidur. Si istri yang sudah tidak tahan kemudian berkata dia akan pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Pagi harinya Chris pindah kontrakan dan mencari kontrakan yang lebih murah.
Chris juga terpaksa harus mengajak anaknya berjualan. Saat menukarkan nota penjualan, si anak yang melihat coklat ingin sekali membelinya. Namun si anak yang mengetahui keadaan ayahnya tidak rewel. Chris yang melihat itu tentu saja tak tega dan membelikannya. Di hari pertamanya bekerja, Chris diberikan sebuah buku untuk mempelajarinya. Sementara si anak dititipkan kembali di tempat tersebut. Sehabis pulang kerja, Chris menjemput anaknya, yang terkadang mereka suka tidur di mana saja akibat lelahnya aktivitas. Kemudian Chris mendapat klien pertamanya dan berencana akan bertemu. Saat Chris akan menuju ke TKP, ada saja halangan, di mana salah satu karyawan di situ menyuruh Chris untuk memarkirkan mobilnya, sehingga membuat Chris telat dan tak jadi bertemu dengan klien tersebut. Di saat kekesalan dan lelahnya hidup, Chris masih bisa bahagia ketika berada dengan anaknya. Keesokannya Chris kembali berjualan saat di dalam mobil terlihat si anak yang melamun ketika melihat anak sebayanya bermain dan melihat rumah-rumah yang megah. Kemudian si anak berkata bahwa dirinya ingin sekali menghadiri pertandingan football yang diadakan hari ini. Namun Chris mengatakan dia tak janji. Lalu Chris menemui klien yang kemarin telat menemuinya dan meminta maaf atas keterlambatannya. Klien yang mendengar pembicaraan mereka mengenai menonton football, lantas si klien mengajak mereka untuk bareng menonton pertandingan tersebut, yang kebetulan si klien juga akan menontonnya. Di situ Chris menjelaskan tentang penawarannya mengenai investasi, namun si klien tidak ingin membahas soal itu. Setelah melewati 4 bulan, Chris berhasil menjual beberapa alat dagangnya. Namun sial, Chris mendapatkan surat penagihan pajak di mana uang di dalam rekeningnya diambil secara paksa, tanpa sepengetahuannya, sehingga uang yang dimilikinya tinggal 200.000. Sehingga membuat Chris harus berpikir untuk bisa bertahan 2 bulan ke depan sebelum dirinya mendapatkan gaji. Di saat ada pihak rumah sakit yang tertarik ingin membeli barangnya, ada saja sial di mana alat tersebut tidak berfungsi. Chris benar-benar bingung kemana lagi dia harus mencari uang. Saat Chris pulang, kesialannya datang lagi, di mana dia diusir di kontrakannya yang karena telat membayarnya. Kemudian Chris pergi ke stasiun untuk naik kereta, namun keretanya sudah berangkat sehingga Chris bingung kembali harus tidur di mana. Kemudian Chris berpura-pura ke anaknya bahwa barang yang dibawanya adalah mesin waktu. Dan jika si anak memencet tombol tersebut, dia akan kembali ke masa dinosaurus. Look around. Look at all these dinosaurs. Oh my goodness, a T-Rex. Get your stuff. Get your stuff. Dengan alasan tersebut, Chris memanfaatkan situasi untuk pergi ke toilet dan berencana untuk tidur di sana. Chris menggunakan tisu di toilet tersebut untuk alas tempat tidur anaknya. Chris sembari menangis terus menahan pintu yang takut ada orang masuk ke dalam. Keesokan harinya, Chris pergi ke sebuah tempat penitipan. Namun di tempat tersebut ngantri, sehingga ada seseorang yang menyalip antriannya, sehingga terjadi sedikit cekcok. Saat malamnya, Chris mencoba memperbaiki alatnya dan mempelajari buku saham. Dengan keterbiasaannya, kini Chris menjalani pekerjaannya dengan begitu cepat, sehingga membuat Chris menjadi karyawan magang yang lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu Chris harus kembali mengantri untuk mendapatkan makanan gratis. Namun sialnya tempat tersebut ditutup. Chris yang bingung kemudian mendonorkan darahnya untuk bisa makan bersama anaknya. Setelah makan, Chris membeli sejumlah alat untuk bisa memperbaiki alat ronsennya, yang kini tinggal 1. Chris berharap bisa menjual barang tersebut, yang dimana bisa untuk bertahan beberapa minggu ke depan. Setelah berhasil menjualnya, kini Chris tidak perlu lagi mengantri. Kini dia bisa membeli makanan dan tempat tinggal yang layak untuk anaknya. Di saat hari terakhirnya Chris bekerja sebagai karyawan magang, Chris dipanggil oleh bosnya. Si bos mengumumkan kepada Chris kini dia diterima sebagai karyawan tetap akibat kerja kerasnya yang baik dan mendapatkan gaji pertamanya besok, sehingga membuat Chris sangat terharu dan senang. It's called happiness. Dan film pun selesai. Pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan perusahaannya sendiri dan menjadi orang yang sukses hingga sekarang. Oke guys, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini. Jangan pernah menyerah untuk melakukan hal apapun. Tetap konsisten, semangat. Semoga kalian semua bisa sukses dan sampai jumpa di next video.